selanjutnya nomor 7. Yuk. Di sana ada apa? X tambah Y. Gini aja lah langsung. Ya, badan 1 X tambah Y kurang dari 12, kurang dari 200. Pasti ini 200, ini 200. Gitu ya. Langsung. Saya tulisnya gitu. Oke, terus apalagi? X antara 75 dan 125. X antara 75 sampai 125. Anggap aja di sini X-nya 75. Nah, ini berarti ini X sama dengan 75 sama 125. Anggap di sini 125 gitu. Nah, berarti daerahnya dalam ya. Oke, tadi ini juga sebelah kirinya. Oke. Terus ada lagi Y-nya lebih dari 50. Nah, coba cek lebih dari 50. Kalau X-nya 75 ini berapa nih? Masukin sini. Jadi X-nya 75. Jadi Y sama dengan 200 kurang 75. 102. Oh, di sini 125 berarti. Nah, sekarang kalau yang X-nya 125, nah, ini berarti X Y-nya berapa? Masukin sini. X-nya dari 125 berarti Y-nya 75. Nah, di sana Y-nya harus lebih dari 50. 50 berarti di bawahnya dong. Ya enggak? Nah, anggap aja lah di sini. Ini 50. Nah, berarti daerahnya inilah. Nah, yuk. Nah, ini anggap titik A, ini B, ini C, ini D. Nah, yang gampang A pasti berapa A? Udah kelihatan ya? 75,50. Terus yang pasti B. B berapa tuh? X-nya 125, Y-nya 50. C. C itu yang udah pasti. Nah, ini udah pasti ya? X-nya 125. Nah, berapa? Y-nya 75. Jadi 125,75. Yang D, nah ini udah kelihatan. Berarti 75,125. Gitu. Nah, ini masukin ke fungsi sasaran. Fungsi sasarannya katanya AX ditambah 4/5 AY. 4/5 AY. Nah, oke, yuk coba masukin dulu. X-nya dari 75, berarti ini 75A tambah Y-nya 50, 50 bagi 5 10. Jadi 40A dapat 115A. Nah, yang ini 125A tambah, berarti ini 40A. Jadi 165A. Yang ini 125A tambah 75 bagi 5, 15 kali 4 60. 60A berarti 185A. Yang ini 75A ditambah 125 bagi 5, 25 kali 4 100 ya, dapat 175A. Nah, diketahui nilai maksimumnya. Nah, ini yang maksimum mana? Yang ini berarti ya, ini maksimum. Nah, katanya maksimumnya dapatnya berapa? 555. Nah, ini berarti dari sini dapat dong A-nya berapa? 5, ya enggak? Nah, dapat A-nya 5 kegedean dong. 555 bagi 185 berarti 3 ya. Nah, oke, jadi dapat A-nya sama dengan 3. 8 ini mirip, gampang lah ya. Ini mirip kayak nomor berapa tadi tuh? Kayak yang ini juga prinsipnya ya. Nah, tinggal nanti gambar, tentukan titik sudutnya, masukin, ketemu. Nanti maksimumnya di mana, berarti cari titiknya yang mana. Oke, nanti ketemulah. Jadi nomor 8 nanti jawabannya harus yang D. Ya. Coba dicek. 9. Nah, 9 juga prinsipnya sama nih. Ya. 9 itu nih yang ditanyanya gini. 9 itu sama. Yang ditanya itu kalau ada penulisan 2X tambah 3Y di sana ya, lebih besar sama dengan misalkan berapa nih? 100. Nah, artinya apa? Nilai 2X tambah 3 itu harus lebih besar sama dengan 100. Berarti kalau gitu nilai ini mulai dari berapa? Ya berarti dari 100. Misalkan bilangan bulat ya berarti 101, 102 dan seterusnya. Berarti lebih besar. Berarti yang paling gedenya berapa? Gak ada kan? Nah, yang pasti yang paling kecil adalah berapa? 100. Oh, jadi penulisan ini bisa saya artikan, cara membacanya adalah nilai paling kecil dari 2X tambah 3Y adalah 100. Gitu. Ya. Nah, artinya kalau lebih besar sama dengan, ini artinya paling kecil. Atau minimum. Kalau lebih kecil sama dengan, ya berarti sebaliknya, paling
besar. Dengan kata lain maksimum. Jadi nomor 9 itu maksudnya apa? Yang ditanya adalah nilai berapa sih nilai minimumnya. Gitu loh. Oke? Nah, prinsipnya sama, gampang kayak nomor 8. Oke. Nanti dicek jawabannya harus paling minimum ya. Berarti kalau minimum itu jadi nanti jawabannya nomor 9 itu adalah terus nomor 10. Nomor 10. Nah, saya kasih teorinya aja deh. Nih. Biar cepat ya. Nih kalau ini A, ini B. Coba ini persamaan garisnya apa? Berarti AX tambah BY sama dengan AB. Gitu kan? Nah, kalau si AB ini saya pindahin ke kiri jadi minus AB ya. Jadi minus AB sama dengan 0. Oke, garis yang ini misalkan motong C sama D. Berarti ini persamaannya apa? CX tambah DY sama dengan CD, atau saya pindahin jadi min CD sama dengan 0. Nah, untuk kasus kalau yang di RCS-nya seperti ini, nah, yang biru ya. Nah, ini ada di kuadran berapa? 1. Kalau di kuadran 1 pasti nanti harus ada X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Kalau yang di RCS-nya biru, saya pakai spidol yang biru. Jadi cara penulisannya nanti gini, AX tambah BY min AB persamaannya dikali dengan CX tambah DY min CD. Nah, kalau yang di RCS-nya ini sama ini, nanti di sininya lebih kecil sama dengan gitu. Nah, gimana kalau yang di RCS-nya mungkin nggak yang di RCS-nya di sini sama di sini? Mungkin. Kalau yang checklist hitam, saya pakai yang warna hitam spidolnya. Berarti nanti nulisnya AX tambah BY min AB dikali CX ditambah DY min CD. Ini nah tandanya lebih besar sama dengan gitu ya. Nah, coba silakan kalian cari di nomor 10 nanti jawabannya apa. Oke? Nah, bisa lah ya. Nomor 11. Nomor 11. Nah, soal cerita. Kalau soal cerita, caranya gini triknya. Program linear dari tadi pasti ngomongin X sama Y, ya enggak? Betul? X sama Y aja terus. Nah, berarti di sini juga kalian harus bisa nentuin apa sih yang jadi X, apa yang jadi Y. Dimisalkan dulu X itu apa. Nah, caranya, triknya gini. Kalian jangan baca dari awal, langsung cari pertanyaannya. Lihat kalimat terakhir dari soal itu. Cari kata maksimum atau kata minimum. Paling besar, paling kecil, atau apapun yang mengandung pengertian maksimum atau minimum. Oke, kita cek di sana. Oh, jelas-jelas di sana ada kata maksimum. Nah, selanjutnya perhatikan kalimat itu yang ada kata tersebut. Katanya maksimum banyak pakaian. Nah, yang harus maksimum itu apa? Banyak pakaian. Nah, cek pakaian di sana apa? Oh, ternyata ada model pakaian. Ada 2 model pakaian. Ya kan? Model apa aja? Model A sama model B. Kalau gitu berarti X itu menunjukkan banyak model A. Jadi yang jadi Y adalah banyak model B. Nah gitu. Triknya itu dulu. Kita harus bisa menentukan X dan Y. Karena kalau salah menentukan X, Y-nya pasti salah nanti selanjutnya. Oke, lanjut. Selanjutnya, nah baru kita baca dengan benar dari awal. Ada model pakaian A dan B. Terus ada yang lainnya tuh ada kain batik sama kain polos. Nah, untuk soal seperti ini, kalian nanti gini, bikin tabel aja deh. Ada model A, ada model B. Nah, nanti masing-masing itu terbuat dari kain. Apa yang disebut pertama? Kain batik. Baru disebut kain polos yang berikutnya. Gitu kan? Nah, baru masukin datanya. Yuk. Seorang penjahit akan membuat 2 model. Dia punya persediaan kain batik 40. Ada persediaan. Persediaan kain batik katanya berapa? 40 meter. Kain polosnya 15 meter. Nah, model A perlu 1 meter kain batik. Si model A perlu 1 meter kain batik. Dan 1,5 meter kain polos. 1,5 berarti 3/2 saya nulisnya. Gitu ya. Terus model B perlu 2 meter kain batik. Model B-nya 2 meter kain batik. Yang polosnya perlu 0,5 meter. Nah, gitu. Nah, berapa banyak pakaian maksimumnya? Nah, coba cek. Model A ada sebanyak berapa tadi? Misalkan X. Model B ada sebanyak Y. Berarti sebaris ini saya kaliin X. Nah, sebaris ini dikaliin dengan Y. Jadi model matematikanya, ya. Model matematika itu pasti X dengan Y yang dijumlahin. Nggak mungkin X dengan X, Y dengan Y, gitu ya. Nah, jadi di sini nulisnya
ke bawah X tambah 2Y ngejumlahinnya ya. Nah, persediaan logikanya. Kalau saya punya persediaan, mungkin bikin pakaiannya akan melebihi dari persediaan nggak? Kainnya yang diperlukan. Nggak ya, nggak mungkin lebih ya. Oke, berarti nggak mungkin lebih. Kalau nggak mungkin lebih, tandanya apa? Kurang? Iya. Kurang dari sama dengan gitu. Yang ini juga sama, berarti jadi 3/2X ditambah 1/2Y lebih kecil sama dengan 15. Atau saya kali 2 semua, jadi 3X tambah Y lebih kecil sama dengan 30. Jangan lupa X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Karena banyaknya model nggak mungkin negatif, ya nggak? Nah, fungsi sasarannya tadi yang ditanya yang harus maksimum adalah banyak model. Banyak model itu X dengan Y. Nah, berarti X tambah Y. Gitu, ya. Nah, saya kasih trik cara cepatnya. Nih, gini, untuk soal ini. Tipe soal ini, ya, kalau ada 2 garis di kuadran 1, dan seperti itu aja. Nah, triknya gini. Ini seolah-olah persamaan garis. Kalian cari gradiennya. Min upper B. Koefisien X per koefisien Y. Jadi min setengah. Yang ini, gradiennya min koefisien X per koefisien Y. Jadi minus 3. Yang ini anggap persamaan garis. Jadi gradiennya apa? Min 1/1. Jadi minus 1. Nah, selanjutnya dari 3 gradien ini diurutkan dari yang paling kecil. Paling kecil berapa? Minus 3 ya. Minus 3. Selanjutnya berapa? Min 1. Baru min setengah. Oke. Yang harus maksimum apa? Fungsi sasaran kan? Fungsi sasaran gradiennya berapa? Min 1. Nah, lihat. Min 1 itu ada di tengah, diapit. Jadi kalau gitu, soal seperti ini, kalian langsung tinggal eliminasi aja ini. Ya. Langsung eliminasi, dapat titiknya, langsung masukin, selesai. Itu maksimumnya. Itu kalau di tengah. Kalau nggak di tengah, gimana kalau di pinggir? Gambar. Nanti kalian gambarkan. Nanti gambarnya masih seperti ini. Nah, misalkan yang ini daerahnya. Nanti kalian tentuin titik ini berapa. Nanti kedua titik ini baru masukin ke fungsi sasaran. Ya, lalu tinggal bandingkan yang paling gede maksimum, gitu kan ya? Paling kecil nanti maksimum biasanya ya. Nah, sebenarnya sama yang ini ya. Nah, keunggulan yang ini apa kalau dia di tengah? Keunggulannya nggak usah digambar, langsung eliminasi dapat. Tapi kalau di pinggir harus digambar. Tapi nggak usah nyari titik potong. Tinggal kalian tentuin aja ininya. Ya, 2 titik ini lalu masukkan. Tinggal dibandingkan, selesai. Bisa dipahami seperti itu ya? Oke, jadi untuk yang ini kasusnya kalian tinggal eliminasi. Ini dengan ini. Yang ini aja kali 2 ya, biar Y-nya yang hilang ya. Oke, kali 2 dapat 6X tambah 2Y sama dengan 60. Yang ini berarti tetap X ditambah 2Y sama dengan 40. Saya kurangi dapat 5X. Di sini dapat 20, dapat X-nya 4. Berarti Y-nya berapa tuh? Kalau X-nya 4 nih. Pindah ke sini 40 kurang 4 36 bagi 2 18. Gitu ya. Nah, jadi fx maksimum. Nah, X tambah Y kan? Jadi 4 ditambah 18. Jadi 22. Jadi model pakaian maksimumnya ada sebanyak 22 yang bisa dibuat. Oke, bisa dipahami? Ya. Baik, selanjutnya untuk nomor 12. Nah, nomor 12 itu ada salah nulis sedikit ya. Gambarnya harusnya seperti ini. Ini 4, ini 4. Ini sama dengan X. Gitu. Terus di sininya nah, gitu. Ininya 2, ini daerahnya. Gitu. Ya. Berarti ini persamaannya apa? Potong 4 sama 4. X tambah Y sama dengan 4 ya. Oke. Ini berarti Y sama dengan 2 sama dengan X. Oke. Terus agar maksimum di AX tambah BY maksimumnya di 2,2. 2,2 ini dong. Oke, nah, ya coba masukin aja ini mah. 0,2 2,2 sama 0,4. Masukin ke fungsi sasarannya AX tambah BY. Nah, berarti ini 0 tambah 2B dapat 2B. Dari sini berarti 2A tambah 2B. Yang ini 0 ditambah 4B sama dengan 4B. Nah, katanya maksimum hanya di 2,2. Ini maksimum. Artinya 2A tambah 2B itu pasti lebih besar dari 2B.
Gitu kan ya? Nah, berarti dari sini 2A lebih dari 0, jadi A lebih dari 0. Terus satunya lagi, pasti 2A tambah 2B itu lebih besar dari 4B. Berarti dari sini 2A, pindah ke sana saya dapat 2B, saya bagi 2, A kurang A lebih dari B, berarti atau A min B lebih dari 0. Jadi ya? Oke. Silakan dicek tuh. Jawabannya berarti yang mana? Itu 12. Selanjutnya nomor 13. Oke. Nih. 13. Banyak pasangan bilangan bulat yang memenuhi sistem persamaan. Oke. 1 2 3 4 5 enggak. 1 2 3 4 5. Coba, yang pertama garis yang mana tuh? X min Y, X 0. Oh, ada sebelah sini kayaknya ya. 1 min 2. Oke. X 0, Y nya 2. X 0, Y nya 2 ini. Y nya yang 0, X nya min 2 oh ini. Anggap benar lah ya. Ini X min mana? X min Y tambah 2 sama dengan 0. Oke. Yang berikutnya X nya 0, Y nya 4. Ini Y nya yang 0, X nya 5. Oke. Anggaplah lurus ya. Oke. Terus X lebih dari 0, Y antara 0 dan 3. Y antara 0 dan 3. Ini hati-hati nih. Awas. Kita cek dulu. Perpotongan ini di mana nih? Jangan sampai sama dengan 3 ini apakah pas di sini atau di bawahnya atau di atasnya. Ya, karena saya gambarnya skalanya nggak pas nih, nggak benar ya. Nanti kalian gambarnya bagusnya ini pakai skala, pakai penggaris. Jadi biar ketahuan satu-satuan misalkan 1 cm dan seterusnya. Misalkan seperti itu ya. Biar ketahuan grafiknya. Oke, coba. Kalau seperti ini kasusnya gimana ya? Mau nggak mau di sini kita harus eliminasi dulu. Sebentar, ini tadi persamaannya apa nih? 4x tambah 5y sama dengan 20. Oke, kita eliminasi ini sama ini biar ketemu titik potongnya ini. Apa nih? Kali 4 aja ya, yang atas kali 4. Jadi 4x min 4y tambah 8 sama dengan 0. Yang di sini 4x tambah 5y berarti apa nih? Minus 20 sama dengan 0. Saya kurangi min 4y min 5y min 9y 80 8 dikurangi min 20 jadi 28 ya. Oh tuh jadi y nya 28 per 9 ya nggak? Berarti berapa tuh? 3 koma ya? 3 per 9. Nah berarti ini gini ya nggak? Jadi kalau Y sama dengan 3 berarti nanti yang ini. Nah ada di bawahnya berarti ini gitu. Oke. Nah daerahnya tuh lebih dari karena berarti yang ini. Nah tuh pertanyaannya ada berapa banyak pasangan bilangan bulat. Ya coba berarti ini titiknya yang bilangan bulat yang ada di daerah penyelesaian berarti ini kan 0,0, 1,0, 2,0. Nah ini sampai 5,0. Terus di sini juga dapat, ini juga dapat. Nah nanti 1,1 juga dapat ya. Tuh ini dapat. Nah coba hati-hati. Yang udah pasti dulu deh. Nih cek. Ini dapat. Nah 2,2 dapatnya nih. Masuk nggak? Masuk dalam interval nggak? Cek aja ke sini. X-nya 2, 8, Y-nya 2. Berapa nih? 8 tambah 10, 18. Nah, masih lebih kecil kan? Berarti di dalamnya. Ya kan? Sebelah kirinya. Oke. Terus, nah yang curiga nih 4,1 nih. 4,1 ini masuk nggak? Cobain, ganti X-nya 4, Y-nya 1. 4 kali 4, 16 ditambah 5, 21. Berarti di atasnya nih. Berarti nggak masuk 4,1 ya. Berarti titik ini yang dapat. Terus 3,2 dapat nggak? Nah coba masukin X-nya 3, Y-nya 2, 12 tambah 10, 22. Lebih juga berarti enggak. Terus
1,3 masuk kan nih? 1,3 berarti harus membandinginnya ke titik ini ya. Nah, jadi dia ada di sebelah kanannya atau sebelah kirinya nanti. Oke, coba ganti X nya 1, Y nya 3. Berapa nih? 1 kurang 3 min 2 tambah 2. Oh, pas. Berarti ada di titiknya, berarti masuk. Kalau gitu. Ya. Nah, ini pasti enggak. Nah, titik ini enggak ya. Tadi kan tuh dapat Y ini titik potongnya berapa nih? Y sepertiga ya? Enggak ya. Kalau Y nya 3, coba masukin Y nya 3 di sini. Ini yang di sini. X nya nanti bilangan bulat enggak? Y nya 3, 5 kali 3 15, pindah 20 per 15, 15 5 bagi 4, nah enggak bulat, berarti enggak bisa. Oke, berarti kalau gitu, nah inilah ya, nih saya ulangi, ada berapa banyak bilangan bulat yang masuk dalam penyelesaian? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, jadi ada 14 buah ya. Oke. Terus nomor 14. Nomor 14. Nah, hati-hati, banyak bilangan bulat mirip-mirip nih. X min Y. Oke, saya gambar dulu ya. Nah, saya gambar dulu. X min Y berarti apa tuh? Sama dengan 0, berarti sama dengan X ya. Oke, sama dengan X, inilah anggap X min Y. Terus ada lagi X lebih dari 0, Y antara 0 dan 3 juga. 0 sampai 3. Ya, anggap di sini 3. 1, 2, 3. Nah, ini sama dengan 3. Kalau ini 3, berarti nanti di sini juga harus X-nya 3 karena memotong di garis X sama dengan Y. X lebih dari 0 sebelah kanan, oke. Ini X min Y lebih kecil. Lebih kecil berarti nanti daerahnya sebelah kiri nih. Nah, berarti ini ya, daerah sini nih, daerahnya nih, yang ini daerahnya. Nah, katanya daerahnya itu berbentuk segitiga. Agar terbentuk segitiga, nah ada sebuah garis 4X ditambah 5Y sama dengan C. Nah, agar terbentuk, nah coba garisnya yang mana nih? Anggapnya coba 4 kali 5, anggap C-nya 20 dulu deh biar gampang menggambarnya ya. Jadi X-nya 0, Y-nya 4 kan? Nah, di sini anggap Y-nya 4. Sekarang kalau Y-nya 0, 20 bagi 4 5. 20 bagi 4 5 ya betul. 4 5 sebelah sini. Anggap di sini. Nah, gitu. Nah, ini. Ini garis 4X ditambah 5 Y sama dengan 20. Oke, nah sekarang pertanyaannya, garis 4X tambah 5Y sama dengan C ini akan membentuk daerah penyelesaiannya berbentuk sebuah segitiga. Nah, ada berapa banyak C-nya? Nah, coba. Berarti saya geser secara sejajar. Kalau saya mulai yang melewati ini. Berarti ini kan berarti apa nih? 4X tambah 5Y sama dengan 0 ya. Nah, berbentuk segitiga enggak? Kalau di sini garisnya. Enggak ya? Oke. Berarti kalau saya geser 1, di sini 1 ya. Nah, geser 1, nah nanti dia akan jadi terbentuk ya. 4X tambah 5Y sama dengan 1. Benar? Nah, dia akan berarti ngegeser ke sini. Berarti nanti yang ini kan? Nah, ini segitiga enggak? Segitiga. Berarti mulai dari 1 nih segitiga. Nah, coba kalau sampai sini nih. Gitu. Nanti ini kan segitiganya. Ya enggak? Segitiga enggak? Segitiga. Nah, coba. Yang ini berarti C-nya berapa? Gitu kan? Nah, caranya ya ini kan karena melalui titik 0,3 saya masukin aja ke 4X tambah 5Y sama dengan C. Kan ketemu C-nya. Ganti X-nya dengan 0. Jadi 0 ditambah 5 kali 3, 15 ya. Sama dengan C. Oh, jadi C-nya 15. Oh, berarti sampai yang sini nih. Sampai yang ini adalah 4X ditambah 5Y sama dengan 15. Jadi otomatis dari 1 sampai 15 ini pasti akan membentuk sebuah segitiga. Ngerti nggak? Nah, daerahnya harus yang di sini. Bisa dipahami ya? Dari 1 sampai 15 berarti udah ada berapa nih? Ini baru ada 15. Nah, coba ada nggak kemungkinan yang lain? Kalau saya geser lagi ke sini, nah kalau ke sini hati-hati. Kalau nanti di sini, nah ini bukan segitiga nih, awas. Ke sini tuh, ya nggak? 1, 2, 3, 4 segi 4. Padahal yang diminta harus segitiga.
3, jadi nggak mungkin. Nah, ada lagi nggak kemungkinan yang lain? Yang penting dia harus berbentuk segitiga, ya nggak? Nah, coba kalau saya mungkin nggak sih motong di sini ya? Coba motong di sini mungkin nggak melewati titik berapa nih? 3,3. Kalau di sini, nanti kan gini tuh, ya nggak? Nanti ini segitiga dong, ya nggak? Di sini boleh nggak ya? Nah, coba kita cek. Berarti ini berapa titiknya? 3,3. Masukin ke 4x tambah 5y sama dengan c. X-nya 3, 12. Y-nya 3, 15. Jadi C-nya 27. Oh, berarti untuk yang garis ini nanti 4x tambah 5y sama dengan 27. Nah, coba daerahnya kalau ada garis ini yang kurang dari 27 ini. Nah, berarti kan nanti daerahnya yang ini. Ini ke sini, ya enggak? Sama ini. Segitiga enggak? Segitiga, ya enggak? Nah, jadi kalau gitu, nah ini masuk ya. Berarti ditambah dengan yang satu. Jadi hasilnya berapa? 16. Oke? Gitu.